Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3. Saya Ahmad Fauzi, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 281 Jakarta. Nah, adapun tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Ada 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk praobservasi, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Untuk observasi, CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan terakhir, pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi, dan kalibrasi. Nah, berikut ini akan disampaikan dokumentasi praobservasi bersama Bapak Ahmad Arofi SPD sebagai guru seni budaya kelas 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Selamat siang, Pak Rofi. Selamat siang juga, Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Besok kan kita akan melakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Iya betul. Nah, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Oke, baik. Untuk berkaitan dengan kegiatan supervisi pembelajaran besok, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ini Pak Arofi sampaikan kepada siswa? Ya, di sini saya ingin peserta didik mampu menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, garis lurus, lengkung pada media kertas buku gambar gitu. Oke, jadi menggunakan pensil membuat beragam bentuk garis gitu Pak? Iya, dari garis-garis. Oke, baik. Berikutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk kegiatan pembelajaran besok itu apa Pak? Ya, areanya itu di sini diarahkan yaitu agar nanti peserta didik dapat membuat gambar bentuk dengan teknik arsir menggunakan pensil. Oke, arsir dengan menggunakan pensil Pak ya? Pensil. Oke, baik. Berikutnya tentu saja kan nanti diperlukan strategi-strategi untuk melakukan pembelajaran besok Pak. Nah, kira-kira dari Pak Arofi sendiri strategi yang dipersiapkan itu apa saja Pak? Ya, strategi diantaranya itu saya nanti menggunakan metode ceramah, terus saya disitu menerapkan juga media pembelajaran yang akan disampaikan melalui PowerPoint dan melalui alat peraga, yaitu benda-benda yang mereka bawa. Contohnya botol minuman dan lain-lain. Oke, berarti dengan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak gitu Pak Iya, ya, betul. yang sehari-hari mereka gunakan. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak untuk percakapan praobservasi ini. Semoga nanti besok kegiatan supervisi pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah tahap observasi. Masih bersama Pak Ahmad Arofi SPD, mata pelajaran seni budaya kelas 7. Nah, di sini adalah dokumentasi observasi dimulai dari kegiatan pendahuluan. Di sini Pak Arofi memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam pembuka dan berdoa. Tidak lupa ia menyapa sekaligus membimbing peserta didik di kelas untuk bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Berikutnya mengaitkan dengan materi sebelumnya, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Berikutnya, tahap kegiatan inti. Di sini peserta didik menyimak video materi yang disampaikan oleh Pak Arofi.
Ini merupakan bagian dari diferensiasi konten. Berikutnya, peserta didik membuat gambar 4 komposisi pola geometris yang berbeda. Kemudian dengan teman sebangkunya, peserta didik membahas dan memilih satu komposisi yang paling menarik. Nah, di sini termasuk ke dalam diferensiasi proses. Peserta didik memindahkan sketsa tersebut ke bidang gambar yang lebih besar dari menggunakan pensil dengan teknik arsir. Nah, ini pengertiannya ada di glosarium yang berbeda. Nah, ini termasuk ke dalam diferensiasi produk. Berikutnya di kegiatan penutup, Bapak Arofi di akhir pembelajaran beliau melakukan refleksi pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memberi kesempatan murid untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Lalu mengakhiri pembelajaran dengan mengajak semua siswa untuk berdoa. Nah, berikutnya adalah dokumentasi pasca observasi bersama Bapak Ahmad Arofi SPD sebagai guru seni budaya kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini juga akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Elida Sustia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rofi. Selamat siang, Pak. Oke, kemarin kita sudah melakukan supervisi pembelajaran, Pak Rofi ya. Kita sudah melakukannya kemarin. Nah, saat ini kita tiba di masa percakapan pasca observasi di kelas yang kemarin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak Rofi. Mohon berkenan untuk menjawab ya, Pak. Baik, Bu. Baik, Pak. Oke. Nah, pertama kira-kira saat kemarin melakukan kegiatan pembelajaran, apa yang menjadi hambatan atau kendala ketika pembelajaran kemarin, Pak? Yang menjadi hambatan pada saat saya mengajar kemarin yaitu mengakomodir kebutuhan belajar murid, Pak, yang berbeda-beda. Nah, pada saat menggambar, pada saat mereka menggambar karena kemampuan murid itu yang beragam. Nah, itu terus guru tidak boleh bosan untuk memandu dan membimbing selama proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda, kemudian kemampuan siswa itu juga berbeda-beda, Pak ya, dalam menggambar. Ada yang udah bisa, Ada yang belum, ada yang belum bisa sama sekali gitu, Pak ya. Nah, berikutnya bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Saya merasa senang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar, meskipun tidak sepenuhnya puas karena kedepannya menginginkan yang lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi sudah cukup puas sebenarnya, Pak ya. Cuman memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ya ke depannya. Nah, kemudian saat kemarin pembelajaran, bagaimana menurut Pak Rofi respon murid-murid setelah menggunakan model pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin? Minat dan motivasi siswa dan motivasi murid saya meningkat karena mereka dapat menyimak pembelajaran melalui gambar yang ditampilkan oleh guru. Murid saya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran berbasis produk karena mereka dapat belajar membuat 4 komposisi pola geometris yang berbeda dari bentuk geometris sederhana, misalkan lingkaran, persegi, segitiga, lalu mereka mewarnainya. Oke, baik. Jadi responnya minat dan motivasi mereka cukup meningkat, Pak ya, ketika menyimak pembelajaran melalui gambar yang Pak Rofi tampilkan. Karena kemarin saya lihat Pak Rofi juga mencontohkan, Pak ya, di papan tulis. Betul, papan tulis. Jadi anak-anak juga tertarik karena gurunya bisa memberikan contoh langsung di papan tulis, gitu ya. Nah, kemudian hal positif apa yang Bapak lakukan selama kegiatan pembelajaran, dan kira-kira bagaimana sih manfaatnya untuk perkembangan murid Pak Rofi? Baik, yang pertama saya mengajarkan mereka untuk percaya diri ya dalam menggambar pola geometris. Kemudian supaya lebih kreativitas juga menambah juga. Lalu yang berikutnya, murid-murid ditanamkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan karya gambar dengan tepat. Oke, baik. Jadi ingin lebih mengajarkan mereka untuk percaya diri, Pak ya, lebih percaya diri untuk menggambar. Mau mereka udah bisa atau belum bisa, tapi harus pede dulu gitu, Pak ya. Kemudian menanamkan tanggung jawab supaya mereka mengerjakan tugasnya tepat pada waktunya.
Nah, kemudian ke depannya rencana tindak lanjut dari Pak Arofi setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin kira-kira apa, Pak? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas belajar yang berpihak pada murid, menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid. Oke, baik, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang disampaikan Pak Rofi, memperbaiki apa-apa yang masih kurang Pak ya kemarin, supaya kegiatan pembelajaran kedepannya lebih bagus dan juga bisa meningkatkan tadi minat dan motivasi belajar murid di kelas Pak Rofi. Baik Pak Rofi, luar biasa sekali. Berikutnya kita berdiskusi tentang rencana pengembangan diri Pak Rofi setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Rofi apa sih aktivitas pengembangan yang akan Pak Rofi lakukan ke depannya? Baik, yang pertama dalam hal pemilihan strategi pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapainya yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan dapat mengelola kelas dengan baik lagi. Jadi Pak Rofi ingin lebih mengelola kelas lebih baik lagi ke depannya. Karena tadi masih dirasa kurang juga dalam pengkondisian siswa di dalam kelas. Nah, kira-kira kalau itu ukuran keberhasilannya sejauh mana mengukurnya? Yaitu dengan bertambahnya nilai-nilai positif pada murid. Baik, jadi bertambahnya nilai-nilai positif pada murid itu ukuran keberhasilannya aktivitas tersebut. Kemudian pendukungnya menurut Pak Rofi apa kira-kira? Itu meningkatkan potensi pedagogi guru. Kompetensi pedagogi dari gurunya itu sendiri ya. Nah, kemudian rencananya kapan aktivitas ini akan dilakukan? Ya, pembelajaran yang akan datang. Di pembelajaran yang akan datang Pak Rofi akan melakukan aktivitas ini. Selain tadi pemilihan strategi pembelajaran, kira-kira ada lagi tidak aktivitas rencana pengembangan diri dari Pak Rofi? Ada Pak, yang kedua diantaranya itu ada pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatannya itu dengan tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran inovatif yang berpihak pada murid. Luar biasa sekali. Jadi media pembelajarannya Pak ya, karena memang siswa apalagi kelas 7 perlu kita berikan media yang menarik karena kan peralihan dari SD ke SMP, apalagi alhamdulillah kita sarannya juga mendukung Pak ya, fokus semua kelas ada Pak ya, kita di dalam kelas semuanya ada, memadai, alhamdulillah berjalan juga. Nah, ukuran keberhasilan dari aktivitas tadi apa kira-kira? Itu menata motivasi belajar peserta didik lebih meningkat. Jadi minatnya, jadi dikatakan berhasil kalau minat mereka terlihat lebih antusias yang mengikuti pembelajaran. Nah, pendukungnya apa Pak Rofi? Yaitu kemampuan penggunaan media pembelajaran Pak yang lebih menarik lagi gitu ya. Jadi penggunaan media pembelajaran, saya rasa Pak Rofi sangat mencukupi untuk mengembangkan kemampuan media pembelajaran, karena beberapa kesempatan yang lalu juga kan Pak Rofi sudah menyampaikan Pak ya, salah satunya tentang Google Sites itu ya. Itu sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali buat bukan cuma untuk Pak Rofi tapi juga untuk guru-guru yang lain, dan saya juga termasuk yang ikut mempraktikkan itu di kelas saya gitu. Nah, kalau untuk aktivitas tadi kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya itu pembelajaran yang akan datang. Jadi di kegiatan pembelajaran berikutnya Pak Rofi akan menggunakan media-media pembelajaran lain yang lebih menarik lagi Pak ya. Selain Google Sites, selain yang kemarin sempat kita bahas banyak, ada diantaranya Quizzes, sudah Genially, dan lain-lain. Baik, termasuk yang seperti yang kemarin di Kombel kita Pak ya. Betul, kita bahas di sana Genially, Quizzes, sama Wordwall ya, satu lagi Wordwall. Nah, masih ada lagi Pak kira-kira rencana pengembangan diri Pak Rofi? Ya, mungkin yang terakhir penggunaan bahasa yang baik dan benar Pak. Tujuan yang dicapainya yaitu menyampaikan materi pembelajaran dan berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih
dipahami oleh murid, karena mungkin di pelajaran seni ada bahasa-bahasa yang agak tidak umum didengar gitu Pak ya. Iya. Jadi betul, teori-teorinya kadang apalagi anak kelas 7 kan belum terlalu paham bahasa-bahasa yang mungkin nggak umum dia dengar gitu Pak ya. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya kira-kira seperti apa Pak? Itu murid merasa nyaman selama pembelajaran. Oke, jadi ketika murid mendengarkan bahasa-bahasa yang mudah mereka dengar, Mereka memahaminya, terus nyaman dulu di dalam. Ya, betul. Kemudian pendukungnya, kemudian apa faktor pendukung? Yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. Oke, jadi ini dari diri Pak Arofinya Pak ya, kompetensi kepribadian dan sosialnya. Kira-kira kapan ini akan dilakukan Pak? Itu pembelajaran yang akan datang juga Pak. Oke, masih tetap di pembelajaran yang akan datang ke depannya, Ya. lebih sederhanakan lagi bahasa-bahasa yang sifatnya mudah dipahami oleh siswa gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Rofi atas semua percakapan kita dalam kegiatan pasca observasi kelas ini. Terima kasih, semoga kedepannya kita sama-sama semakin lebih baik dalam pembelajaran Pak ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.